Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 22043149. Perkenalkan, nama saya Melani Salsabila, NIM 22037030 dari Prodi D3 Statistika. Perkenalkan, nama saya Rafli Pratama, NIM 22089069, Prodi dari Ilmu Keolahragaan. Perkenalkan, saya Wahyu Firman Duha dengan NIM 22043142, saya dari Prodi Akuntansi. Saya Winda Susandi dengan NIM 22006119 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, nama saya Syana Nabila dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 22043145. Perkenalkan, nama saya Zara Atifa Utami dari Prodi Akuntansi NIM 22043144. Masalah korupsi telah menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, korupsi telah menjadi masalah yang merajalela di semua sektor, dari pemerintahan, bisnis, hingga sektor swasta. Penyebab utama korupsi di Indonesia adalah rendahnya tingkat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, serta kurangnya integritas dan etika dalam praktek bisnis dan pemerintahan. Selain itu, tindakan pencegahan dan penindakan terhadap korupsi di Indonesia seringkali kurang tegas, tidak konsisten, sehingga para pelaku korupsi seringkali lolos dari hukuman. Untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia, diperlukan upaya pencegahan dan penindakan yang tegas serta konsisten, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam praktek bisnis serta pemerintahan. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan dan pengawasan korupsi melalui partisipasi aktif dalam program-program anti korupsi dan pengawasan terhadap praktek bisnis dan pemerintahan yang curang. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang merugikan kepentingan negara atau bangsa. Korupsi bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyuapan, pemerasan, penggelapan, atau penyalahgunaan dana publik. Korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan karena menyebabkan pengalihan sumber daya publik ke tangan individu atau kelompok tertentu sehingga menghambat pembangunan, memperburuk kesejahteraan masyarakat, dan mengganggu kestabilan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat penting dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan pengembangan masyarakat yang adil dan sejahtera. Korupsi terjadi di Indonesia karena adanya beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Beberapa cara korupsi terjadi di Indonesia antara lain: 1. Penyuapan. Para pelaku korupsi memberikan uang atau hadiah lainnya kepada pejabat pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. 2. Penggelapan dana publik. Pejabat pemerintah atau pengelola dana publik menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 3. Markup proyek. Pejabat pemerintah atau pengelola proyek memperbesar biaya proyek sehingga mendapat keuntungan pribadi. 4. Nepotisme. Pejabat pemerintah memberikan hak atau keuntungan khusus kepada keluarga atau teman dekat tanpa melalui prosedur yang seharusnya. 5. Pengaturan tender. Pejabat pemerintah atau perusahaan membuat pengaturan dalam tender atau lelang sehingga pemenang sudah ditentukan sebelumnya dan pejabat pemerintah atau perusahaan mendapat keuntungan pribadi. 6. Penyalahgunaan wewenang. Pejabat pemerintah menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan kepentingan publik. 7. Praktik bisnis yang tidak etis. Pelaku bisnis melakukan praktik bisnis yang tidak etis seperti memberikan hadiah atau suap kepada pejabat pemerintah untuk memperoleh keuntungan atau kebijakan khusus. Korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan karena mengalihkan sumber daya publik ke tangan individu atau kelompok tertentu, sehingga menghambat pembangunan, memperburuk kesejahteraan masyarakat, dan mengganggu kestabilan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dampak negatif korupsi sangat merusak bagi pembangunan ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Beberapa dampak negatif korupsi di Indonesia antara lain: 1. Menghambat pembangunan ekonomi. Korupsi mengganggu perekonomian karena mengalihkan sumber daya publik ke tangan individu atau kelompok tertentu,
sehingga mengurangi sumber daya untuk pembangunan. 2. Merusak sistem keadilan. Korupsi mempengaruhi sistem keadilan karena menyalahgunakan kekuasaan untuk menghindari hukuman atau memperoleh keuntungan dari kebijakan hukum yang tidak adil. 3. Meningkatkan kemiskinan. Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, sehingga meningkatkan kemiskinan di masyarakat. 4. Mengganggu stabilitas politik dan sosial. Korupsi dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi tindak korupsi yang ada di Indonesia. Untuk mengatasi masalah korupsi yang ada di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya. Yang diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Di sini, para pemerintah telah melakukan serta mereformasi kebijakan publik yang mana memperkuat lembaga pengawas dan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan publik. Yang kedua, yaitu meningkatkan efektivitas hukum. Ya, di mana sini pemerintah dan masyarakat telah meningkatkan dan melakukan reformasi hukum serta memperkuat lembaga penegak hukum dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak korupsi. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat, di mana di sini pemerintah memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, memberikan akses informasi dan juga memfasilitasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan publik yang ada di Indonesia. Dan yang keempat yaitu memperkuat integritas dan juga etika. Pemerintah dan masyarakat memperkuat nilai-nilai integritas dan juga etika dalam praktek bisnis dan juga pemerintahan, serta memberikan edukasi dan pelatihan untuk membangun kesadaran pada setiap masyarakat Indonesia untuk keterampilan dan mencegah terjadinya tindak korupsi. Masalah yang masih terjadi di Indonesia dan berdampak negatif bagi pembangunan ekonomi, politik, dan juga sosial. Oleh karena itu, upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi korupsi itu perlu terus ditingkatkan dan diperkuat. Masalah yang dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia antara lain: yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dan yang kedua, meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Dan yang ketiga, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan publik dan memfasilitasi masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi. Dan yang keempat, meningkatkan nilai-nilai integritas dan etika dalam praktik bisnis dan pemerintahan. Lalu yang kelima, memperkuat pendidikan dan edukasi tentang pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi di kalangan masyarakat. Makanya, korupsi merupakan masalah serius yang perlu diatasi dan ditangani secara serius dan berkelanjutan. Upaya untuk mengatasi korupsi harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan juga masyarakat dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan juga partisipasi masyarakat. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut,